Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Haji Ma'ruf Amin, dalam acara webinar nasional Strategis Industri Halal di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2020. Beliau menyampaikan, pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri adalah untuk mendorong kapasitas produksi produk halal Indonesia meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas dan berdaya saing global. Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa kawasan industri halal yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia. Jababeka memahami realita tersebut dan meyakini apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa industri halal dapat memiliki kesempatan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang karena pangsa pasar yang makin meluas. Saat ini, Jababeka dengan direkturnya Bapak Yanto Wihadi dan GM of Industrial Sales Marketing Bapak Rudi Subrata sedang berproses dengan menyediakan sebagian lahannya seluas kurang lebih 42,2 hektar untuk menuju kawasan industri halal. Perkenalkan, nama saya Diding Ridwan yang akan mewakili para peserta Zoom yang kami hormati pada acara eksklusif webinar Revolutioning Indonesia Halal Industry yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 17 Maret 2022, via Zoom dan YouTube Jababeka Industrial Estate. Saat ini di samping saya telah hadir Bapak Dr. Insinyur Muslih, MSI. Beliau adalah Direktur Pelayanan Halal Lembaga Pekajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Pak. Pagi ini telah hadir juga via Zoom dua pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Bapak Afdal Aliasar MBA. Selamat pagi Pak Afdal. Pagi, Assalamualaikum Pak Diding. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Syukurlah Pak ya. Dan pembicara selanjutnya telah hadir bersama kita Ibu Pertiana Santi, MPPM PhD, selaku Koordinator Kerjasama Dalam dan Luar Negeri BPJPH. Ibu mewakili dari Kepala Badan BPJPH, yaitu Dr. Muhammad Akhir Irham MSI, yang kebetulan beliau berhalangan hadir pada saat ini. Baik para peserta Zoom yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Pertiana Santi MPPPM PhD untuk menyampaikan speak-nya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Diding atas waktu yang diberikan. Izinkan saya mewakili Bapak Kepala Badan BPJPH karena kebetulan beliau sedang ada acara dengan Gubernur Jambi di Jambi, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Izin kami membacakan sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Jababeka Industrial Estate. Yang saya hormati para pembicara dalam webinar ini.
Ada Bapak Afdal Ali Asar, Direktur Industri Produk Halal KNAKS, Bapak Musli, Direktur Sales Marketing dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, dan Bapak Ibu peserta webinar dari Jababeka Industrial Estate. Hadirin yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi inisiatif sekaligus terselenggaranya acara webinar spesial eksklusif Industrial Talk dengan tema Revolutionizing Indonesia's Halal Industry. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk syiar BPJPH dalam melakukan sosialisasi dan rebranding halal. Berbicara tentang halal, maka tak terlepas dari regulasi dan kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menetapkan kebijakan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia tahun 2024. Kebijakan tersebut telah diproyeksikan sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, halal kini telah berkembang menjadi kualitas standar global, gaya hidup gastronomi global, pasar mainstream global, dan tren perdagangan global. Industri dan pasar halal yang memiliki spektrum cukup luas telah menjadi salah satu perhatian dunia. Kementerian Agama melalui BPJPH mengemban misi penting untuk memfasilitasi dan berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan industri dan ekosistem halal. Mulai dari makanan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, media dan rekreasi, serta jasa keuangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang revolutionizing industri halal, pertama-tama kita harus melihat dari perspektif yuridis, yaitu kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Regulasi-regulasi tersebut telah menetapkan kerangka hukum baru dan membawa perubahan besar terkait kebijakan dan implementasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib atau mandatori, dan dari otoritas organisasi kemasyarakatan menjadi otoritas negara. Peraturan tersebut merefleksikan bahwa negara menjamin dan memfasilitasi ketersediaan produk dan jasa halal dalam rangka perlindungan bagi halal conscious consumer atau konsumen sadar halal. Selain itu, regulasi juga memberikan wewenang bagi BPJPH sebagai lembaga entitas pemerintah yang menetapkan kebijakan dan pengawasan jaminan produk halal yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara dari perspektif ekonomi, misalnya consumptive spending halal untuk pasar domestik estimasi meningkat menjadi 330 miliar US dollar pada 2025. Dan pada tahun ini saja, Kementerian Perindustrian telah memproyeksikan potensi luar biasa dari pasar halal yang nilainya mencapai 303 miliar US dollar. Di sisi lain, Dinar Standar misalnya telah memperkirakan consumptive spending halal dari pasar global naik 3,1% atau 2,3 triliun dolar pada 2024. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan halal Indonesia seharusnya tidak hanya dilihat sebagai hambatan teknis dalam perdagangan, baik nasional maupun internasional, tetapi lebih merupakan peluang dan potensi besar dari alternatif rantai nilai perdagangan yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi negara serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Bicara dari perspektif filosofis dan sosiologis, maka halal tidak hanya berbicara tentang 237 juta atau 87% Muslim di Indonesia atau 1,9 miliar Muslim di dunia, tapi juga masyarakat lain yang merupakan halal conscious consumer atau konsumen sadar halal yang peduli tentang halal dan gaya hidup sehat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Baru-baru ini BPJPH juga telah meluncurkan logo baru halal Indonesia, dan BPJPH juga telah menerbitkan sebanyak kurang lebih 16.000 sertifikat halal dan menargetkan 10 juta sertifikat. Untuk memenuhi target tersebut, BPJPH juga mengeluarkan kebijakan sertifikasi halal melalui self-declare, khususnya untuk UMK dengan skema pendampingan PPH, bekerja sama dengan Kementerian Lembaga terkait dan MUI. BPJPH juga memperbanyak LPH dan LHLN baru. LHLN yaitu Lembaga Halal Luar Negeri. Dan sejauh ini telah ada 9 LPH yang telah diakreditasi dan 5 LPH dari perguruan tinggi yang dalam waktu dekat akan segera menyusul. Kemudian juga BPJPH menerima banyak sekali proposal kerjasama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hampir setiap minggu, kantor kami menerima courtesy meeting untuk berdiskusi tentang halal dengan kedutaan besar negara sahabat yang berlokasi di Jakarta. Dan di bidang transformasi digital, BPJPH juga telah dan sedang memperkuat sistem integrasi layanan halal, bekerja sama melalui OSS, BKPM, LNSW, Survei Indonesia, Skovindo, dan juga PPOM MUI. Aplikasi halal yang berbasis website juga sudah digunakan, yaitu ptsp-halal.go.id, untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan saat ini BPJPH masih mengembangkan aplikasi mobile yang nantinya dapat dengan mudah diunduh di Play Store atau di App Store. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya webinar eksklusif Industrial Jababeka ini. Semoga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri dan ekosistem halal Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang Ibu sampaikan. Mohon doa dan dukungan dari BPJPH Ibu untuk Jababeka Industrial Estate menuju kawasan industri halal. Ya Pak, mudah-mudahan kerjasamanya lancar ya. Ya, terima kasih Ibu. Para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdal Aliasar MBA dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah untuk memberikan speak-nya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Diding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Pak Mukhlis, Bu Santi, Pak Diding, dan para hadirin yang hadir baik offline ataupun online di dalam acara webinar ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali menyuarakan bagaimana pengembangan halal industri di Indonesia, khususnya mungkin lebih specifically mengenai industrial estate atau kawasan industri halal. Saya ada beberapa sedikit paparan, mungkin kalau bisa ditampilkan. Mungkin saya ingin mengawali bahwa sebenarnya yang perlu kita lihat bagaimana kita membangun kawasan industri halal, terlebih dahulu kita bisa melihat ekosistem dari ekonomi syariah ataupun industri halal Indonesia. Oke, baik. Mungkin kita lihat terlebih dahulu bahwa ekosistem ekonomi syariah di dalamnya sangat banyak sekali puzzle sebenarnya bagaimana membangun ekonomi syariah Indonesia. Tadi Pak Diding sudah mengawali bahwa Pak Wapres di dalam suatu webinar strategis nasional di Istana Wakil Presiden Oktober 2020 sudah mencanangkan Indonesia ingin menuju pusat produsen halal dunia. Nah, sebenarnya industri produk halal itu ada di mana di dalam ekosistem? Kita lihat bahwa pembangunan ekonomi syariah Indonesia itu memang bertujuan mengangkat bagaimana masyarakat kita yang tadinya mungkin di level di garis bawah kemiskinan,
bisa naik menjadi pelaku usaha, apakah itu ultramikro, mikro, usaha kecil, menengah, sampai usaha korporasi. Jadi memang ini satu ekosistem yang sangat besar, di mana keuangan syariah, dana sosial syariah, industri halal, dan juga dukungan-dukungan dari sumber daya manusia, research, regulasi, branding, teknologi digital, perlindungan konsumen ini menjadi suatu puzzle yang memang harus kita rakit bersama-sama, dan fungsi dari industri produk halal akan sangat signifikan. Karena kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Indonesia di dalam tatanan global industri produk halal dunia, kita betul-betul sudah menjadi pemain besar. Kita lihat dari sisi konsumen kita yang terbesar. Oleh karena itu kita tidak ingin hanya menjadi konsumen saja, tapi kita juga ingin menjadi pelaku yang lebih baik di dalam pengembangan industri produk halal ini. Nah, secara specifically kalau kita berbicara mengenai rantai nilai halal, mungkin kita bisa awali dari mulai research dan development. Mungkin nanti Pak Mokhlis bisa berbicara lebih banyak bagaimana sebenarnya produk halal ini kemudian dilakukan pemeriksaan, bagaimana kontaminasi yang terjadi, bagaimana ingredients yang selama ini memang banyak sekali yang terbuat dari material yang non halal. Oleh karena itu perlu dibangun research yang kuat untuk mendapatkan material-material industri, khususnya untuk makanan dan minuman, yang memang produk itu adalah produk halal, dan ini bisa membantu kita untuk melaksanakan produksi yang lebih kuat lagi, kemudian bahan bakunya juga kita olah dari Indonesia, kemudian distribusinya juga nanti akan dihandle, sampai juga pemasaran dan penjualan menuju pasar baik lokal ataupun internasional. Jadi kita menyebutnya halal value chain, atau saya lebih suka menyebutnya adalah global value chain. Bagaimana Indonesia harus menjadi bagian besar dari global value chain halal dunia. Saat ini kalau kita berbicara bagaimana kita memposisikan diri untuk hadir di dalam global value chain, katakanlah di industri teknologi high-tech, mungkin kita agak sulit mengejar ketinggalan dari kompetitor dari negara-negara maju. Tapi kalau kita bicara mengenai global value chain untuk produk halal, kita berada di dalam suatu kondisi yang potensi kita sangat besar. Kita punya sumber daya, kita punya masyarakat yang bisa mengelola itu, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang besar kepada perdagangan produk halal dunia. Semua ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita, termasuk bagaimana menjaga global value chain ini bisa terlaksana dengan baik, mulai dari logistiknya, ketelusurannya, pengujian, pelacakan, juga sistem jaminan halal, assurance yang nanti dipakai di dalamnya. Ini yang memang perlu kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah maju di dalam bidang ini. Nah, kalau kita lihat lebih jelas lagi, secara angka data berbicara bahwa potensi pasar memang besar. Indonesia kurang lebih 13% konsumsi makanan halal dunia itu ada di sini. Jadi besar sekali Bapak Ibu, besar sekali angkanya, dan kita juga adalah pengekspor yang cukup besar sebenarnya untuk makanan halal. Di samping juga kita importir yang besar. Namun kalau kita lihat nilai ekspor itu sebenarnya mungkin berkisar sekitar 15-18% dari global ekspor itu ada dari Indonesia. Jadi ini suatu hal yang menarik ya, bagaimana potensinya besar dan bisa dikembangkan di Indonesia. Kita melihat suatu kue ekonomi yang besar. Jadi tidak hanya halal dalam hal perlindungan sebagai kepada konsumen yang membutuhkan, tapi dengan sifat inklusifnya, halal ini bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dunia, dan ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana daya tahan dari industri produk halal itu sendiri. Jadi ini satu hal yang menarik, kami mengutip beberapa research yang dilakukan Bank Indonesia dan BPS terkait dengan
beberapa sektor yang kita masuk ke dalam halal value chain sektor. Di situ ada pertanian, makanan, fashion, dan pariwisata ramah muslim. Keempat sektor ini memperlihatkan pertumbuhan yang masih positif pada saat kondisi pandemi terjadi. Dan insya Allah mudah-mudahan pada saat kita bangkit dari pandemi ini dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sektor halal value chain akan makin memperlihatkan keunggulannya. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa sektor produk halal adalah bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Jadi sangat menarik bagaimana kita harus mampu mengembangkan industri halal dengan sangat baik, karena dengan kita bisa melakukan pengelolaan industrinya, kita juga sekaligus bisa membuat fondasi ketahanan ekonomi masyarakat kita terhadap produk-produk halal yang memang menjadi kebutuhan kita. Kemudian ke depan bagaimana pelaksanaannya? Kami bersama-sama di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di dalamnya ada Kementerian Perindustrian, ada juga Kementerian Agama, BPJPH, bergabung juga MUI dan segala macam kementerian yang memang bersama-sama di dalam komite ini mencoba menstrategikan, kemudian saat ini sudah lahir 3 kawasan industri halal yang ditetapkan oleh Kemenperin. Mungkin sebentar lagi Jababeka juga bisa menjadi kawasan industri halal, kita doakan bisa mengarah ke sana. Sebenarnya apa kalau kita berbicara mengenai kawasan industri halal? Tentu menjadi pertanyaan banyak orang bahwa apa sih sebenarnya kawasan industri halal? Apa yang membuat kawasan industri halal itu berbeda dengan kawasan industri lainnya? Nah, di sanalah kemudian kalau mungkin saya lebih senang menyebutnya sebagai halal priority service untuk industrial estate. Jadi kalau di Jababeka dengan sekarang ribuan tenant yang sudah ada, mungkin diantaranya sudah banyak juga yang memproduksi makanan dan minuman yang memang sudah bersertifikasi halal. Namun kemudian dengan mengembangkan kawasan industri halal secara khusus, ini akan memperlihatkan suatu dukungan yang lebih kuat kepada calon tenant, kepada calon investor yang memang meminta secara khusus priority service untuk halal ada di kawasan tersebut. Kenapa mereka membutuhkan itu? Karena sekarang urusan halal tidak lagi masalah hanya perlindungan kepada konsumen. Halal sudah menjadi reputasi bisnis dari pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha multinasional yang sudah banyak berbicara dengan kami juga menyampaikan bahwa mereka ingin menyampaikan kepada konsumennya bahwa dari A to Z mereka menghandle produk mereka secara sangat baik, memenuhi kaidah halal, dan di dalamnya juga akan melahirkan produk yang berkualitas, baik, dan sehat untuk konsumen. Jadi hal ini yang kemudian harus dijaga di dalam suatu kawasan yang kita sebut dengan kawasan industri halal tersebut. Di dalamnya ada kegiatan produksi, ada kegiatan preparation sebelumnya, ada storage, ada handling materials. Jadi banyak proses yang tentu dari Jababeka sudah lebih paham mengenai hal ini, tapi menjadi halal priority logistik, halal priority production, ini akan menjadi suatu eye-catching untuk para investor. Kami beberapa saat yang lalu sempat berbicara dengan suatu kawasan berikat yang memberikan layanan warehousing kepada para UMKM yang kemudian mencoba membuat produk-produknya, dan apa yang didapatkan, mereka yang bergerak di bidang makanan dan minuman meminta secara khusus bahwa handling materials, kemudian proses produksi, mereka bisa dijaga secara sehat, tidak kontaminasi dengan produk yang non-halal, tidak kontaminasi dengan najis, dan ini adalah bagian dari food safety, bagian dari perlindungan konsumen, dan ini suatu hal yang sangat baik untuk kita bisa kembangkan bersama-sama. Jadi, kembali lagi ke dalam suatu pertanyaan ke depan, kawasan industri halal sebenarnya hadir untuk apa? Memang secara spesifik kawasan ini harus berbeda, harus bisa memberikan suatu servis yang berbeda. Harapannya di dalam kawasan industri halal nanti ada
lembaga pemeriksa halal yang hadir di sana. Apakah representatifnya hadir di situ, ataukah mungkin juga office-nya juga bisa ada di situ. Mungkin dari LPPOM MUI sekarang mungkin bisa bekerja sama dengan Jababeka untuk membuka salah satu cabang representatif yang nanti bisa melayani para tenant-tenant yang ada di dalam KIH nanti. Dan juga di dalam kawasan industri halal ini, harapannya suatu hubungan, koneksi dari pusat sumber material, baik dari luar negeri, ataupun nanti bagaimana produk ini diekspor ke negara tujuan, itu bisa kita jaga. Kita jaga informasinya, kan kita jaga dia tidak kemudian terjadi kontaminasi di dalam distribusinya ini. KNKS sedang bekerja sama dengan Dirjen Bea dan Cukai, dengan Lembaga Nasional Single Window, untuk mencoba memetakan, melakukan kodifikasi bagaimana data dari perdagangan, data dari pergerakan produk-produk halal ini dapat kita monitor dengan baik dan kemudian bisa kita sampaikan kepada negara-negara yang lain menjadi counterpart kita. Jadi bisa bayangkan kalau Bapak Ibu mungkin selama ini mungkin sudah cukup akrab ya dengan Certificate of Origin yang memang dalam perdagangan ekspor itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan bahwa oh ini barang ini berasal dari negara mana. Nah, sertifikasi halal ke depan kita harapkan bisa menjadi suatu fungsi yang bisa disampaikan kepada calon buyer di luar negeri sana bahwa informasi ini akan mengikuti produk itu berjalan di dalam proses ekspornya. Kemudian juga mengenai insentif. Ini banyak hal yang menjadi pertanyaan dari pelaku kawasan yang sudah membuka atau bahkan kawasan yang sedang akan mengembangkan. Apa yang akan kita dapatkan sebagai investor ataupun sebagai tenant yang akan masuk ke dalam kawasan industri. Ini akan menjadi suatu hal yang menarik, akan sangat specifically ditentukan dari positioning dari kawasan industri halal tersebut. Kalau memang kawasan industri halal tersebut bisa katakanlah berada di dalam kawasan ekonomi khusus, dia akan mengikuti insentif-insentif fiskal yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus. Kalau kawasan industri itu berada di dalam kawasan berikat, dia akan bisa mendapatkan insentif fiskal yang ada di dalam kawasan berikat, ataupun secara spesifik untuk kawasan industri yang sudah ada. Jadi apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan insentif fiskal ini bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan potensi dan juga kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Saat ini kami melihat ada kawasan yang ada di Bintan, ada yang di Cikande, ada yang di Jawa Timur, di Sidoarjo, memiliki peran yang berbeda-beda. Pangsa pasar mereka juga berbeda-beda. Mudahan nanti di Jababeka ini juga akan memberikan suatu peran yang berbeda juga terhadap kemampuan memberikan insentif kepada pelaku usahanya. Dan juga mungkin yang menjadi menarik adalah insentif non-fiskal, Bapak Ibu. Kita harus memberikan sesuatu hal yang lebih kepada investor dan calon tenant yang ada di dalam kawasan. Harapannya adalah mereka yang masuk ke dalam kawasan industri halal tidak lagi memikirkan urusan sertifikasi. Ini harusnya sudah bundle di dalam service yang diberikan oleh pengembang ataupun pengelola kawasan. Harapan kami kenapa? Ya tentu akan menjadi suatu perbedaan yang sangat baik kepada calon tenant. Kalau Anda masuk di sini, urusan sertifikasi halal akan dibantu dilaksanakan oleh kantor pengelola kawasan. Karena itulah yang menjadi pembeda. Dan tidak hanya urusan sertifikasi halalnya saja. Bagaimana di dalamnya traceability itu dibangun, bagaimana di dalamnya katakanlah fasilitas pengujian bisa juga tersedia, laboratoriumnya kalau ada di situ lebih baik, tapi kalau harus ditarik melakukan penelitian di luar juga nggak masalah, yang penting ada kerjasama di dalam penelitian itu. Dan juga yang terpenting mengenai sumber daya manusia. Kami tadi melihat Jababeka sebagai kawasan yang sudah komplit, sudah lengkap, sudah ada juga pusat pendidikan di sana. Harapannya nanti juga bisa memberikan pendidikan mengenai industri produk halal kepada para mahasiswa ataupun para murid yang memang menimba ilmu di dalam universitas ataupun lembaga pendidikan yang ada. Harapannya nanti mereka yang lulus di situ bisa mengaplikasikan ilmunya langsung ke dalam lembaga-lembaga ataupun ke dalam korporasi yang membangun industri produk halal di dalam kawasan industri ini.
Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih tajam lagi, karena dengan membangun kawasan industri produk halal kita harusnya akan menjadi lebih baik dan kita akan mengarah kepada pusat produsen halal dunia. Mudah-mudahan kita tidak lagi hanya sekedar konsumen saja, kita bisa rebut peluang yang sangat besar itu, dan memang itu adalah perlu sinergi kita bersama untuk kita laksanakan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdal atas paparan yang Bapak sampaikan. Semoga niat kami yang sedang berproses menuju kawasan industri halal adalah saat yang tepat ya Pak, dengan momentum revisi PMK 105 tahun 2016. Dan kami juga menunggu kabar insentif lain Pak, baik fiskal dan non-fiskal, berikut pengembangannya. Terima kasih Bapak. Para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Musli, MSI, dari LPPOM MUI yang hadir bersama kami untuk memberikan speak-nya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdal yang saya hormati, Bu Santi, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi ini. Saya akan menyampaikan secara sepintas gitu, secara agak ringkas tentang prosedur dan kriteria sertifikasi yang jadi ini barangkali bagi peserta nanti yang sudah siap-siap untuk sertifikasi, ini mudah-mudahan bisa membantu. Juga bagi yang berancang-ancang gitu, karena tadi disampaikan Bu Santi bahwa sertifikasi halal ini sifatnya mandatori dan itu praktis berlaku untuk jenis produk yang sangat beragam, bukan hanya makanan minuman saja, obat, kosmetika, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetik, dan juga termasuk barang gunaan. Dan berdasarkan regulasi yang tadi disampaikan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jenis produk yang sertifikasi ini juga mencakup jasa. Jadi tadi kalau disampaikan dalam KIH ada jasa logistik, maka kewajiban sertifikasi jasa ini akan juga mengikuti pentahapan dari sertifikasi produknya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang regulasi halal yang saya singkat saja, kemudian jalur dan prosedur sertifikasi, dan yang terakhir tentang kriteria sertifikasi. Jadi ini yang beberapa regulasi yang tadi disampaikan oleh Bu Santi ya, ada 2 undang-undang nih yang menjadi dasar implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Ada beberapa KMA dan juga keputusan Kepala BPJPH. Silakan. Di slide ini saya ingin menyampaikan tadi bahwa kewajiban sertifikasi itu berlaku bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Jadi yang dikecualikan sebenarnya praktis sedikit, memang produk-produk yang diharamkan gitu. Dan secara detail jenis-jenis produk yang wajib disertifikasi ini sudah ada di KMA. Itu bisa dilihat di sana, itu sangat banyak karena ini mencakup range-nya di makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, dan juga barang gunaan. Selain barang, sekali lagi produk ini juga mencakup jasa, dan jasa ini yang berkaitan dengan makanan, minuman, kosmetik, dan obat. Silakan Bu. Nah ini yang di slide ini saya hanya menyampaikan bahwa ada pentahapan dari PP nomor 39 tahun 2021, pentahapan sertifikasi untuk berbagai jenis produk tadi, gitu ya, yang wajib sertifikasi tadi. Makanan minuman itu sebenarnya sudah dimulai pentahapannya sejak Oktober 2019, jadi 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 diundangkan, dan diharapkan itu bisa diselesaikan
di Oktober 2025. Jadi ada jangka 5 tahun untuk makanan minuman, dan sedangkan kategori yang lain, produk yang lain termasuk barang gunaan, itu dimulai pentahapannya dimulai dari Oktober 2021. Nanti waktunya tergantung dari saya kira dari kesiapannya yang sudah disepakati tentukan dalam PP nomor 39 ya, ada yang seperti jamu obat tradisional tuh 5 tahun sampai 2026. Tapi kalau obat bebas itu sampai perlu 8 tahun sampai 2029 ya. Kosmetik, produk rekayasa genetik itu 5 tahun sampai 2026 ya. Silakan. Kemudian berikutnya yang ini barang gunaan, saya kira semuanya dimulai tahun 2021, tinggal nanti timeline-nya yang sedikit berbeda. Sedangkan untuk jasa mengikuti timeline atau pentahapan produknya. Jadi misalnya kalau tadi makanan minuman dimulainya Oktober 2019 sampai Oktober 2024, sebenarnya kewajiban sertifikasi jasa untuk makanan minuman, jenisnya logistik yang menangani makanan minuman, itu juga dimulai dari Oktober 2019 dan sampai Oktober 2026 ya, 5 tahun ya. Kemudian yang kedua, tentang prosedur sertifikasi. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ada 2 jalur sertifikasi. Yang pertama adalah jalur yang disebut sebagai jalur non-LPH, lembaga pemeriksa halal. Ini atau sering disebut sebagai jalur self declare, ini spesifik untuk UMK. Dan untuk tahun 2022 ini ditargetkan ada 10 juta UMK yang disertifikasi melalui jalur ini. Dan untuk tahun ini secara spesifik tipe produknya nanti atau jenis produknya adalah makanan, minuman, dan jamu. Dan syarat berikutnya untuk MK-nya adalah proses yang sederhana. Jadi di jalur non-LPH ini atau self declare ini, pelaku usaha atau UMK yang memenuhi syarat ini nanti tidak perlu membayar karena biaya sertifikasinya difasilitasi oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah jalur LPH atau sering disebut sebagai jalur reguler. Nah, ini berlaku untuk semua skala usaha, baik UMK maupun yang menengah dan besar, termasuk untuk perusahaan di luar negeri, dan berlaku untuk seluruh jenis produk. Jadi tidak hanya makanan, minuman, dan jamu tadi. Dan ini nanti pelaku usaha harus membayar sesuai dengan ketentuan tarif. Ini yang dipakai patokan untuk klasifikasi skala usaha, dari mikro omsetnya sampai 2 miliar, kalau kecil 2 sampai 15 miliar, dan menengah 15 sampai 50. Kemudian jalur non LPH ini prosedurnya yang non LPH tadi yang self declare. Jadi syarat utamanya harus punya NIP tentu. Jadi kalau yang belum punya tentu harus akses ke OSS, Online Single Submission. Setelah punya NIP nanti masuk di platform BPJPH Si Halal, platform online dari BPJPH. Masuk ke Si Halal, kemudian memilih jalur self declare, dan nanti mendapatkan dokumen yang disebut sebagai STTD, surat tanda terima dokumen. Dan kemudian ada proses pendampingan oleh tim pendamping PPH, namanya PPH, proses produk halal. Dan hasil pendampingan ini nanti berupa hasil verifikasi dan validasi dari tim pendamping ini yang akan disampaikan atau dibahas dalam rapat Komisi Fatwa MUI. Jadi rapat ini yang memutuskan apakah produknya halal atau tidak, atau memenuhi syarat atau tidak. Dan jika memenuhi syarat, maka akan diterbitkan ketetapan halal yang saya tulis itu ketetapan halal 4, itu artinya berlaku 4 tahun. Dan ini akan disubmit ke platform Si Halal. Dan dengan ini maka nanti kemudian BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang juga berlaku 4 tahun. Silakan. Dan jalur berikutnya adalah jalur LPH, ini jalur yang kedua atau jalur reguler.
Syaratnya semua juga harus punya NIB. Sekali lagi jalur reguler ini tidak hanya untuk MK tapi untuk semua kategori skala dan semua jenis produk. Kemudian dari NIB tadi, setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha mengajukan permohonan ke BPJPH sekali lagi melalui sistem online Si Halal. Kemudian nanti akan membayar single invoice yang ini juga akan diterbitkan melalui Si Halal. Dan kalau dokumennya semuanya cukup, kemudian akan diterbitkan surat tanda terima dokumen. Dan dari situ akan dilakukan pemeriksaan oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Kalau di LPPOM sistemnya ini sistem online yang disebut Serol. Dan kemudian ada proses pemeriksaan atau audit yang kalau untuk produk dalam negeri itu waktunya adalah 15 hari. Jika tidak selesai bisa ditambah sampai 10 hari. Kalau untuk produk dari luar negeri 15 hari juga sama targetnya. Kalau tidak selesai masih bisa ditambah 15 hari berikutnya, jadi total 30 hari. Nah, setelah selesai maka dibuat laporan ke ketetapan halal yang akan disampaikan atau dibahas dalam rapat Komisi Fatwa MUI, dan di rapat itu akan diputuskan. Jika memenuhi syarat maka akan diterbitkan sekali lagi ketetapan halal MUI yang berlaku 4 tahun, dan dokumen ini akan disubmit oleh Komisi Fatwa MUI ke sistem online Si Halal, dan dengan ini maka nanti BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang juga berlaku 4 tahun. Silakan. Kemudian ini secara umum tadi gambarannya, saya kira bisa kita lanjutkan terus Bu. Berikutnya Bu. Kemudian ini adalah tentang tarif layanan BPJPH. Terus Bu. Ini adalah unit cost-nya. Jadi kalau untuk biaya PLU tarifnya itu terdiri dari 2 komponen ya, untuk jalur reguler ada biaya PLU dan biaya untuk LPH. Biaya PLU kalau UMK itu adalah 300.000, untuk LPH-nya 350.000. Kemudian kalau sedang menengah, skala menengah, PLU-nya adalah 5 juta. Kemudian kalau yang besar atau perusahaan luar negeri 12,5 juta. Kemudian untuk biaya LPH-nya itu dikalikan di ketetapan tarif, tetapkan jumlah mendesnya dikalikan dengan jumlah unit cost-nya. Silakan Bu. Ini tata cara saja, silakan. Berikutnya. Nah, berikutnya tentang kriteria sertifikasi, ini poin terakhir yang saya sampaikan untuk diskusi kita. Jadi BPJPH telah menyampaikan standar sertifikasi yang disebut sebagai kriteria SCBA, Sistem Jaminan Produk Halal. Di sana ada 5 kriteria ini, komitmen dan tanggung jawab, material, produk, proses produk halal atau PPH, dan pemantauan dan evaluasi. Sebenarnya ini mirip saja dengan, ini sebenarnya mirip dengan yang bagi yang sudah punya pengalaman tentang 11 kriteria SCH dulu namanya, Sistem Jaminan Halal, yang standarnya ditulis sebagai khas 23.000, ada 11 ini. Yang tadi kriteria di SCBH nomor 1 tadi itu sebenarnya adalah kriteria, isinya kira-kira kriteria nomor 1 sampai 3. Material sendiri, produk sendiri, kemudian fasilitas, kriteria nomor 5 sampai kriteria nomor 9 itu di SCBH itu namanya CPH, PPH, proses produk halal, dan yang terakhir yang 10 audit internal dan kaji ulang manajemen itu evaluasi dan pemantauan. Jadi ini saya kira tidak banyak yang berubah dari apa yang selama ini juga dipraktekkan. Nah, kemudian yang di bagian yang terakhir saya sampaikan tentang kriteria utama saja. Ada 2 kriteria utama yang saya sampaikan tentang fasilitas dan produk. Bahwa fasilitas itu harus bebas babi. Artinya dari awal, jadi ini yang tadi kalau nanti ada di KIH ada kawasan yang menyediakan fasilitas produksi, misalnya tempat atau manufacturing, itu harus memenuhi persyaratan ini, harus bebas babi. Artinya dari awal memang tidak pernah kontak dengan bahan turunan babi, atau jika sebelumnya pernah kontak maka dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan cleaning agent atau tanah. Dan setelah di pencucian ini tidak boleh kontak lagi. Kemudian yang
Yang juga penting ini bahwa sharing facility atau jika fasilitas itu, karena biasanya perusahaan atau pelaku usaha mensertifikasi produknya itu bertahap. Nah, jika dia jadi bertahap dan padahal fasilitasnya dipakai gantian, gitu. Nah, sebenarnya itu boleh. Itu yang kita sebut sebagai sharing facility. Ini boleh dengan syarat bahwa semua material harus tidak ada yang bahan turunan babi. Dan untuk sebelum digunakan untuk produksi halal harus sudah dicuci dengan cara yang normal saja. Dan yang terakhir yang saya sampaikan tentang kriteria bahan. Jadi ini skopnya yang dimaksud bahan itu adalah bahan baku, bahan tambahan, penolong, cleaning agent, juga kemasan primer. Nah, bagi bahan ini kriteria pokoknya adalah harus suci dan tidak terkena najis. Umumnya suci itu sumbernya ini bahan nabati, bahan kimia, dan seterusnya. Nah, nanti pemenuhan ini dilihat dari dokumen pendukung bahannya. Beberapa bahan kritis perlu sertifikat halal, jadi seperti daging atau flavor dan lain. Beberapa yang lainnya bahkan tidak perlu dokumennya. Jadi yang kita sebut bahan tidak kritis, ya itu tidak perlu dokumen. Silahkan Bu. Kemudian yang terakhir dari bahan yang ini sering karena tadi makanan minuman juga akan menjadi yang paling banyak produknya. Perlu saya sampaikan tentang etanol karena atau alkohol ya secara umum. Bahwa alkohol itu menurut fatwa atau etanol menurut fatwa itu dibedakan dua. Ada sumber yang tidak boleh digunakan karena najis, yaitu etanol yang dari minuman keras. Jadi etanol ini didestilasi dari minuman keras, itu hukumnya najis sehingga tidak boleh digunakan. Tetapi sumber yang lainnya boleh. Jadi kalau misalnya dari fermentasi molases atau cassava itu etanolnya hukumnya suci, sehingga dapat digunakan pada proses produksi halal. Nah, kemudian ini kadar etanol ini juga sering ditanyakan, sering didiskusikan. Menurut fatwa MUI, pembatasan kadar etanol itu hanya berlaku untuk minuman. Jadi kalau produknya minuman dan sekiranya ada sisa etanol, maka harus tidak lebih atau maksimum 0,5%. Jadi ini misalnya jus ya, atau kecap asin kadang-kadang kalau itu juga ada etanolnya, itu untuk sertifikasi itu harus dikontrol supaya residu etanolnya atau kandungan etanolnya tidak lebih dari 0,5%. Sekali lagi ini hanya untuk minuman. Kalau produknya bukan minuman, maka tidak ada batasan penggunaan etanol. Tadi saya contohkan kecap, karena kecap bukan minuman, ya boleh dia lebih dari 0,5. Misalnya obat batuk eliksir itu biasanya juga lebih dari tinggi ya, cukup tinggi. Itu juga tidak ada persoalan, itu bisa disertifikasi karena memang bukan minuman. Saya kira ini yang terakhir. Ini saya sampaikan, nanti kalau ada perlu diskusi silahkan. Terima kasih Pak Diding, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan yang Bapak sampaikan. Para peserta webinar yang kami hormati, Pak Musli ini untuk kami ibarat air sejuk di padang pasir Sahara ya Pak ya. Beliau banyak memberi saran dan pertimbangan dalam proses menuju KI Halal Jababeka. Terima kasih Bapak atas waktu dan dukungannya, dan kami mohon agar selalu disupport Pak Musli. Baik, para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab ya. Sebelum dari peserta webinar, mungkin saya ingin bertanya ke Pak Abdal ya. Pak Abdal. Ya, halo. Ya, Pak Diding. Saya ingin bertanya gini Pak. Kira-kira insentif apa ya Pak yang kita peroleh untuk KI halal, baik fiskal dan non fiskal gitu Pak? Oke, baik Pak. Mungkin saya coba jawab ya. Ini akan sangat dipengaruhi kepada siapa calon target market dari kawasan industri halal yang baru ini. Contoh katakanlah kita berbicara kalau seandainya target market yang akan mengisi kawasan industri halal ini adalah investor, produsen makanan dari luar negeri.
yang mungkin selama ini sudah memiliki pangsa pasar di Indonesia. Mereka akan mencoba melihat kalau selama ini saya ekspor ke Indonesia, kenapa tidak saya bangun fasilitas produksinya di Indonesia. Beberapa brand juga pernah bertemu dengan kami, salah satunya itu Instant Noodles, juga berbicara mengenai hal ini. Mereka melihat Indonesia sangat potensial. Nah, bagi calon investor yang memang tipikalnya seperti ini, tentu bagi mereka adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian. Kepastian yang lebih kuat bahwa di dalam kawasan industri ini memang halal assurance-nya dijaga dengan baik, dan yang penting bagi mereka sebenarnya adalah stability. Bagi mereka bisa berusaha dengan baik, mereka bisa mendapatkan ketersediaan raw material, regulasinya tidak berubah-ubah. Ini adalah suatu hal yang mungkin jauh lebih penting dibandingkan insentif yang berupa nominal. Jadi ini suatu yang mungkin bagaimana kita membicarakan, mempromosikan kepada calon investor. Oleh karena itu mungkin harapan kami tipikalnya akan berbeda. Nah, kalau berbicara mengenai target market untuk UMKM katakanlah misalnya. Contoh apa yang dilakukan di Jawa Timur. Ada kawasan industri yang sudah ada di sana, karena memang Jawa Timur katakanlah pelaku usaha UMKM-nya cukup banyak tersebar. Mereka mencoba menggiring para UMKM yang ada di luar untuk kemudian berkumpul masuk ke dalam kawasan industri. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena pada UMKM yang memang sebenarnya sudah mulai dalam staging untuk naik ke industri menengah, ini akan membutuhkan lokasi yang memang betul-betul lebih baik. Mereka mungkin selama ini ada di residence area, mereka terkendala mengenai transportasi, kalau mereka produksi sampai malam mungkin tetangganya juga terganggu, sumber daya listriknya juga tidak stabil di daerah itu, apalagi juga nanti ada pencemaran, polusi dan segala macam. Nah, ini yang perlu ditawarkan oleh kawasan industri kepada calon tenant yang memang sifatnya UMKM. Nah, bicara lagi mungkin ada lagi target market yang berbeda, adalah mereka yang selama ini sudah punya fasilitas produksi di Indonesia, sudah memproduksi di Indonesia, tapi mereka ingin melakukan perluasan. Mereka ingin melakukan perluasan fasilitas industrinya. Nah, bagaimana di dalam hal ini logistik akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Bagaimana di dalam proses transportasi, kemudian custom proses untuk ekspor, untuk pengiriman antar daerah, antar wilayah, ini bisa dihandle oleh supporting yang ada di dalam kawasan industri tersebut. Nah, karena memang bagi mereka adalah minimizing cost untuk supply chain ini menjadi sangat-sangat critical. Jadi kami melihat tentu akan berbeda ya Pak Diding, bagaimana kita melihat nanti arah cara mempromosikan, tergantung dari apa yang ingin dituju dan kepada siapa kawasan ini akan dijual. Dan juga kalau kita melihat sebenarnya yang kami juga temukan adalah banyak pelaku kawasan industri yang belum memahami secara lengkap ketentuan-ketentuan regulasi yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Sangat banyak sekali, apakah itu dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, kemudian Kemenkyu, sangat banyak sekali regulasi yang sudah ada. Ini perlu disosialisasikan lebih kuat kepada calon investor tadi. Kalau seandainya ada hal-hal yang selama ini mungkin secara praktek di lapangan sulit dikerjakan, walaupun regulasinya udah ada, nah ini perlu kita bicarakan bersama. Jadi komunikasi ini perlu kita buka, dan kalau saya melihat, jangan kita buat calon tenant ataupun tenantnya pusing untuk memikirkan ini. Fungsi dari kantor manajemen kawasan akan sangat-sangat kritikal. Jadi bagaimanapun mereka tidak hanya dipindahkan ke kawasan kemudian berproduksi di sana, tapi tetap harus dikawal oleh pengelola kawasan. Jadi dengan cara seperti itu kami yakin pembangunan kawasan industri halal bisa mencapai tepat sasarannya ke depan. Sementara itu Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Afdal. Sangat jelas sekali pemaparan Bapak ya Pak ya. Untuk selanjutnya untuk Pak Musli, izinkan saya bertanya Pak.
Untuk investor-investor luar negeri ya Pak ya, jika untuk mengurus sertifikasi halal itu prosesnya gimana ya Pak ya? Apakah sama dengan lokal atau ada tambahan persyaratan lain gitu Pak? Silakan Pak. Ya, baik Pak. Seperti tadi saya sampaikan di presentasi tentang jalur. Jadi kalau investor luar negeri berarti nanti akan, kalau pabriknya di luar negeri itu akan mengikuti jalur reguler saya kira. Dan prosesnya sebenarnya praktis sama ya. Jadi nanti akan masuk ke OSS untuk mendapatkan NIP. Jadi kalau pabriknya di luar negeri tentu itu harus ada partnernya di lokal yang akan mengurus di OSS-nya untuk mendapatkan NIP. Kalau pabriknya di sini tentu saja itu sudah bisa langsung dilakukan Pak. Jadi kalau dia bisa dapat NIP di sini, kemudian tinggal masuk ke sistem online di BPJPH, si halal, di sana nanti kemudian akan berdasarkan berapa jumlah pabriknya, berapa jumlah produknya, itu akan jenis produknya apa gitu, itu akan ditentukan invoice-nya, kemudian itu tinggal dibayar, kemudian ada dokumen yang akan dikeluarkan namanya STTD, surat tanda terima dokumen, dan dari situ kemudian dokumen akan dilimpahkan ke LPH, gitu, ada proses audit di sana. Di audit ini juga biasa saja, kalau tinggal nanti akan verifikasi tentang material, cara produksi, fasilitas gudang bahan baku, bahan finished goods juga, penyimpanan, nanti juga transportasi material dari supplier ke pabrik, juga dari transportasi atau distribusi produk dari pabrik ke customer-nya gitu Pak. Itu bagian dari proses audit, verifikasi pada audit, dan itu di targetnya harus selesai 15 hari. Nanti laporan itu akan disampaikan di Komisi Fatwa MUI, kemudian akan diterbitkan ketetapan halal, dan menerbitkan ketetapan halal ini hanya 1 hari saja dari tanggal Komisi Fatwa MUI-nya. Kemudian berdasarkan itu akan diterbitkan sertifikat halal dari BPJPH, dan itu juga saya kira targetnya juga 1 hari saja dari tanggal Komisi Fatwa. Kalau proses secara umum demikian ya. Kalau soal, biasanya yang mereka kalau bagi yang belum pernah tentu sebaiknya itu mengikuti training gitu ya. Dan KIH kan memang dipersyaratkan punya tim yang bisa memfasilitasi itu. Di kantor manajemen KIH itu harus ada tim yang bisa menjelaskan dengan sangat baik, rinci, semua prosedur, persyaratan, regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Jadi saya kira JBK juga sedang menyiapkan itu. Dan itu bentuknya tadi disampaikan Pak Afdal, itu bentuk fasilitasi oleh kawasan terhadap investor yang nanti akan masuk atau tenan yang akan masuk di kawasan industri halal. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Untuk ini Pak Musli, pengusaha UMKM ya Pak ya. Ya. Itu untuk biaya Pak, ya. Apakah gratis atau gimana ya Pak ya? Ya. Jadi kalau khusus bagi UMK itu bisa ada 2 jalur sebenarnya. Ada jalur yang namanya self declare yang tadi saya katakan, itu targetnya BPJPH tahun ini adalah 10 juta UMK. Nah UMK-nya memang dibatasi untuk makanan, minuman, atau obat tradisional atau jamu, itu jenis produknya. Nanti mendaftar di si halal secara online. Nah itu akan ada fasilitasi dan tidak perlu membayar. Jadi itu namanya jalur self declare. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur reguler. Untuk UMK itu akan membayar 650.000. Jadi sesuai dengan ketentuan tarif keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021. Itu untuk UMK. Baik, Pak Musli. Terima kasih Pak. Jawabannya cukup jelas Pak. Untuk Ibu Fertiana Santi, apakah Ibu masih ada di Zoom ini? Ya Pak.
Halo Ibu. Ini Bu, kami ingin bertanya untuk tantangan-tantangan apa Bu yang dihadapi oleh kawasan industri halal di dalam perkembangan bisnis saat ini Bu? Tantangan-tantangan yang dihadapi kawasan industri halal ya? Betul Bu. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Afdal dan juga Pak Muslih ya, bahwa tantangannya adalah pertama dari segi regulasi. Nah, industri atau private sector itu perlu memahami juga regulasi, gitu. Karena regulasi ini juga banyak mengalami perkembangan yang cukup dinamis, baik itu tadi lintas sektoral ya, baik itu apakah regulasi dari Kementerian Agama, dikeluarkan oleh Kementerian Agama, peraturan menteri, atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, atau Kementerian Perdagangan, misalnya seperti itu. Dan juga regulasi-regulasi ini terkait turunan-turunan dari regulasi dari peraturan perundangan yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, termasuk kewajiban atau tugas dan pokok fungsi dari pemerintah juga untuk mensosialisasikan regulasi semacam ini. Nah, kemudian juga dari sisi peningkatan kerjasama juga seperti itu tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Afdal dan Pak Muslih, bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan industri dan pemerintah juga berharap akan ada penambahan kawasan industri lainnya yang selain yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan kawasan industri Jababeka juga bisa berkontribusi dalam perkembangan industri halal dan ekosistem halal ini, seperti itu antara lain. Dan selain yang masalah teknis juga itu bisa didiskusikan kembali. Dan tadi saya ingin menyampaikan atau menambahkan sedikit saja tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana dengan alur sertifikasi dari pelaku usaha atau lembaga halal luar negeri. Nah, ini juga mengalami perkembangan dinamis berdasarkan regulasi, baik itu regulasi dari PP 39 maupun dari regulasi peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2022 terkait kerjasama jaminan produk halal internasional. Nah, kalau memang ada sedikit perbedaan dengan LPH atau lembaga pemeriksa halal atau pelaku usaha domestik. Kalau yang dari luar negeri itu ada 3 tahapan kalau saya nggak salah. Ingat, yang pertama itu dari PP 39 2021, importir atau perwakilan resmi itu dapat mengajukan sertifikasi halal langsung kepada BPJPH atau Kementerian Agama melalui ppsp.go.halal.id. Nah, yang kedua itu melalui MOU atau G2G. Nah, G2G ini sekiranya bilateral antara Indonesia dan negara asing tersebut sudah memiliki MOU di bidang, baik itu di bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya, ataupun bidang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka MOU bidang JPH atau jaminan produk halal tidak lagi diperlukan. Langsung melakukan counter draft atau draft mutual recognition agreement atau mutual recognition arrangement, seperti itu. Nah, LHLN ini juga berdasarkan regulasi atau lembaga halal luar negeri ini bisa dibentuk oleh pemerintah atau juga swasta atau organisasi kemasyarakatan. Nah, ini bisa mengajukan sertifikasi halal dengan mengupload dokumen-dokumen tertentu yang tadi sudah timeline-nya, hari-harinya hampir sama dengan yang pelaku usaha dalam negeri atau domestik. Dan kalau misalnya itu semua lengkap, maka BPJPH melanjutkan proses untuk counter draft
mutual recognition agreement atau mutual recognition arrangement bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian lembaga terkait untuk memvalidasi MRA tersebut untuk ditandatangani masing-masing pihak, baik itu pihak di Indonesia dengan BPJPH dan pihak di luar negeri tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Abdal, mungkin ya Pak Abdal. Apakah industri halal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pak? Dan prediksi tren industri halal saat ini itu seperti apa ya Pak Abdal? Oke, baik. Kalau tadi saya sudah menyampaikan, mungkin di slide juga nanti bisa di-share ya slide-nya. Kontribusi dari industri halal terhadap perekonomian kita ini sangat besar. Ya. Bank Indonesia sudah melihat angkanya, mungkin bisa lebih dari sekitar 25%-an ya. Ini suatu hal yang sangat menarik ya. Walaupun memang di dalam sektor itu ada makanan minuman, ada farmasi, ada kosmetik, kemudian di dalamnya juga termasuk juga ada healthcare ya. Ada juga di dalamnya adalah pariwisata ramah muslim. Jadi ini suatu segmen yang sebenarnya saling berkaitan. Karena produk kesehatan akan makin banyak diminati ke depan, juga produk-produk yang sifatnya mungkin terkait dengan makanan sehat ya, karena dengan adanya pandemi seperti ini, lifestyle masyarakat itu kan berubah, lebih memikirkan bagaimana mereka mengkonsumsi produk yang lebih sehat, lebih baik, itu menjadi pilihan masyarakat zaman sekarang ini dan insya Allah selanjutnya. Nah, ini menjadi suatu potensi yang sangat baik untuk kita kembangkan. Dan juga kami juga melihat bahwa tren industri secara global, yang dimana tentu hal-hal yang sifatnya lebih green friendly, kemudian juga suatu makanan yang sehat tadi itu betul-betul bisa dikembangkan dengan lebih baik. Indonesia memiliki ini semua. Jadi kalau kita lihat sebenarnya raw material produk halal itu sangat banyak di Indonesia. Cuman saja kita selama ini mungkin terlalu banyak mengekspor bahan baku ke luar negeri dan industrinya dibangun di tempat lain. Ini yang mungkin perlu kita coba tarik lebih masuk lagi ke Indonesia. Karena dengan meningkatkan fasilitas pengolahan, tentu ini harus didukung dengan teknologi maju, sumber daya manusia yang lebih unggul ya. Itu para pelaku usaha produk halal makanan dunia akan lebih nyaman kemudian menetapkan Indonesia sebagai center of excellence untuk melakukan research, melakukan produksi, dan mengembangkan pemasaran mereka. Jadi ini yang ke depan tidak untuk konsumen di Indonesia saja, tapi untuk konsumen produk halal dunia. Jadi sangat menarik sebenarnya nih Pak Diding, mudah-mudahan kontribusi ini bisa semakin besar ya, dengan hadirnya kawasan-kawasan industri yang secara spesifikly ini bisa merubah ekspor Indonesia yang selama ini mungkin banyak di raw material, bahan pangan, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil perikanan, untuk kemudian bergerak lebih maju lagi, tidak hanya di raw materialnya, tapi kita akan mengolah menjadi produk olahan, menjadi produk jadi, baru kita ekspor keluar. Baik, terima kasih Pak Abdal. Ini ada dari peserta webinar ya Pak ya, yang ingin bertanya, untuk investor asing, itu supaya mereka lebih memilih di kawasan industri halal yang ada di Indonesia, apa yang kita bisa promosikan kelebihan kita ya Pak ya? Oke, nah ini mungkin lebih specifically kepada pengelola kawasannya sendiri. Menarik nih Pak Diding. Jadi saya waktu itu pernah datang ke Bintan ya, di sana ada kawasan industri halal. Mereka menyampaikan ke kami adalah kalau perusahaan yang ada di Singapura melakukan storage di sana mahal,
udah storage saja di tempat kami. Kita memiliki kemampuan untuk supply chain just in time kepada perusahaan yang ada di Singapura. Ini salah satu yang mereka sampaikan. Kenapa? Secara posisi mereka memiliki keunggulan di dalam hal tersebut. Dia dekat dengan Global Hub Internasional, dekat dengan Singapura, dan sudah memiliki channeling untuk distribusinya. Nah, kembali kepada Jababeka, kasus misalnya di kawasan Jawa ataupun DKI, ini kita harus melihat keunggulannya apa. Apakah kita memiliki keunggulan specifically yang perlu kita sampaikan secara lebih kuat kepada investor? Jadi tidak hanya masalah urusan halalnya saja. Jadi halal itu dimanapun di kawasan industri ya, dia memang karena memang namanya juga kawasan industri halal, dia akan dijaga halal assurance-nya dengan baik. Namun di samping itu semua, keunggulan dari masing-masing kawasan industri tadi perlu untuk disampaikan kepada investornya. Ada juga katakanlah mungkin beberapa Pemda ya yang sudah mencoba mengkontak kami baik di daerah Sulawesi ataupun di daerah Sumatera, provinsi yang lain. Mereka menyampaikan di tempat kami juga ingin dibangun kawasan industri halal. Tapi saya bertanya, produknya apa? Kalau daerah tersebut memiliki produk yang memang sangat baik untuk bahan bakunya sangat dekat, bisa diolah secara lebih cepat. Ini suatu hal yang menarik. Katakan di daerah Sulawesi, dengan perkebunan yang sangat unggul di sana, produk-produk perkebunan agriculture, ini kalau diolah lebih cepat setelah proses pasca panen, tentu akan bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada calon investor tadi, supaya mereka memiliki ketertarikan untuk bisa mengembangkan fasilitasnya di kawasan industri tersebut. Jadi akan sangat depend ya Pak Diding, tergantung dari tipikal kawasan industrinya itu sendiri. Ada juga mungkin calon tenant ataupun investor luar negeri yang akan melihat bahwa kawasan industri kami adalah bagian dari suatu network besar. Kalau kita bicara multinational company, tentu mereka tidak hanya melihat satu negara Indonesia. Mereka punya distribusi katakanlah di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, dan segala macam. Nah, tampilnya dia membuka fasilitas di Indonesia, ini harusnya bisa memberikan suatu keunggulan. Apakah keunggulan harga tenaga kerja yang lebih murah misalnya, atau mungkin distribusi yang lebih murah dengan dia mengumpulkan warehousing di Indonesia, ataupun apa misalnya, proses untuk lebih brandingnya mungkin kalau logo halalnya dari Indonesia keluar, mungkin lebih dikenal lebih baik. Nah ini hal-hal seperti itu mungkin sifatnya tailor-made kalau untuk investor asing, tapi kami yakin ini perlu kita komunikasikan dengan lebih kuat. Kita harus melihat itu tadi, apa yang dimiliki oleh kawasan, kita lihat value added yang sangat unggul untuk kita ramu, kita sampaikan ke mereka. Terakhir kami kemarin dengan Kementerian Perindustrian dan juga Kemenkyu mencoba membuat beberapa materi promosi ya, konten yang sekarang ini mungkin sudah kita sampaikan dan sedang ditayangkan juga di Dubai Expo mengenai pengembangan industri halal Indonesia dengan adanya kawasan-kawasan industri halal yang sudah semakin banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jendela ya kepada investor luar negeri bahwa Indonesia itu sudah semakin maju pengelolaan industrinya, dan industri halal adalah merupakan suatu priority yang memang kita kembangkan ke depannya. Demikian Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Abdal. Untuk para peserta webinar, saya akan closing untuk webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pengembangan ekosistem ekonomi syariah haruslah bersifat inklusif, sehingga siapa saja bisa memperoleh manfaatnya dan memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Perancangan proses sertifikasi halal yang efisien harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam negeri yang terkait. Kita ingin industri halal bergerak ke suatu proses industrialisasi yang komprehensif, di mana Indonesia bisa menjadi bagian dari global halal value chain dan halal traceability bisa semakin terlihat.
Dengan demikian dapat mendorong produk ekspor Indonesia ke depannya. Terima kasih para peserta eksklusif webinar dan para pembicara yang sangat luar biasa. Mari kita bersama dukung dan dorong pengembangan KI halal di Indonesia pada umumnya dan Jababeka pada khususnya. Bersama dengan produk halal kita, menyatukan. Terima kasih, salam sehat, sejahtera, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya Rabbil Alamin.